Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang manajemen produksi dan operasi. Tujuan dari materi ini adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis, serta mengevaluasi strategi keputusan manajemen produksi dan operasi yang meliputi konsep MPO, manajemen produksi dan operasi, kapasitas dan fasilitas, pengelolaan inventory, material recruitment planning, perencanaan agregat, desain produk dan jasa, kualitas atau mutu produk, serta rantai pasokan. Oke. Beberapa pengertian dari manajemen produksi dan operasi. Saya akan menyampaikan 3 pendapat ahli. Yang pertama adalah Heiser dan Render. Manajemen produksi dan operasi adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran yang berlangsung di semua organisasi, Jadi tekanan dari Heiser dan Render ini adalah membuat barang dan jasa. Artinya ada masukan bahan baku dan menjadi barang, barang. Oke, yang kedua dari Asauri, manajemen produksi dan operasi adalah kegiatan yang mengatur, mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang atau jasa. Yang ketiga, Handoko. Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber-sumber daya atau sering disebut faktor-faktor produksi dalam proses transformasi menjadi berbagai produk atau jasa. Jadi dari ketiga pendapat tersebut pada intinya adalah proses membuat barang dan jasa. Itulah manajemen produksi dan operasi. Oke. Proses pengolahan dalam manajemen produksi dan operasi dapat berupa A. Organisasi manufaktur. Terbagi 2. Ada continuous process industry. Jadi proses industri yang secara kontinu, yang terus-menerus, adalah industri yang memproduksi barang dengan proses kontinu. Artinya dilakukan secara tumpukan, batch, bukan per unit produk. Seperti pada industri-industri pupuk, gula, semen, dan lain-lain. Nah, itu continuous process industry. Yang kedua, intermittent process industry. Proses industri secara terputus-putus, adalah industri yang memproduksi barang secara proses individu, yaitu per unit, seperti alat-alat rumah tangga, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, ini proses produksi yang intermittent, Jadi beda dengan continuous process industry. Oke.
Yang intermittent process industry ini terbagi 3 ya. Ada sistem volume rendah, Zowing soft production. Itu seperti mebel, butik. Nah, itu sistem volume rendah. Berikutnya yang kedua dari jenis intermittent process industry itu adalah sistem volume menengah, batch production. Itu seperti peralatan pabrik ya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah sistem volume tinggi, mass production, seperti radio, televisi, baju. Nah, itu sistem volume tinggi. Oke. B, sekarang organisasi jasa. Proses pengolahan dalam manajemen produksi dan operasi ya, terkait dengan organisasi jasa ini contohnya adalah misalkan yang berhubungan dengan barang ya, itu contohnya restoran, cuci mobil. Nah, ini organisasi jasa ya. Jadi ini jasa ya, organisasi jasa. Yang kedua, tidak berhubungan dengan barang. Seperti apa? Konsultan. Itu tidak berhubungan dengan barang ya, konsultan. Kemudian yang ketiga adalah jasa pelayanan. Ya, seperti jasa kesehatan, jasa hiburan dan lain-lain. Kemudian yang berhubungan dengan pelanggan seperti perbankan, oke, dan seterusnya. Oke. Skema atau kegiatan produksi dan operasi dapat digambarkan seperti ini ya. Kegiatan produksi dan operasi ya, segala sumber daya sebagai masukan itu diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah ya. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa manajemen produksi dan operasi adalah membuat barang dan jasa, kan gitu ya, menambah utility atau kegunaan dari barang dan jasa, kan tadi gitu ya, mentransformasi ya, bahan mentah menjadi bahan baku. Ini bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, ini nilai tambah, value added. Nah, ini kegiatan dari produksi dan operasi. Nah, skemanya seperti ini ya. Diawali dengan permintaan barang dan jasa. Ya. Permintaan barang dan jasa kan input. Nah, ini ada input. Input. Ada manusianya, tenaga kerja, ada money, ada uangnya. Ada material, ada bahan bakunya. Kemudian dilakukan proses transformasi. Ada mesinnya, fasilitas mesinnya. Harus didukung metode proses yang tadi dijelaskan di atas di definisi salah satu ahli menyebutkan bahwa faktor-faktor produksi. Ya, ini yang disebut faktor-faktor produksi ini ya, 5M ya. Man, money, material, machine, and method. Ya. Nah ya. Nah, kemudian hasil transformasi itu output hasilnya yaitu barang dan jasa sesuai permintaan tadi. Ya. Tentunya oleh perusahaan dijual. Bisa untung, bisa rugi tentunya ya. Nah, umpan balik sekarang. Untuk menghasilkan output, tadi dijual produk barang dan jasa tadi, ini umpan balik. Lingkungan eksternal itu sangat mempengaruhi. Ya. Lingkungan eksternal itu bisa meningkatkan atau menurunkan daya saing daripada produk atau jasa tersebut. Ya. Ya. Contoh lingkungan eksternal adalah pemerintah. Tentunya pemerintah ini tidak akan menurunkan daya saing, melainkan pemerintah ini adalah
akan meningkatkan daya saing daripada produk itu sendiri. Ya, pasti pemerintah itu akan mendorong. Nanti saya kasih contoh-contohnya berikutnya ya. Kemudian teknologi eksternal. Ini teknologi juga akan menurunkan dan meningkatkan daya saing daripada produk dan jasa tersebut. Teknologi ya. Oke. Kemudian ekonomi. Produk domestik bruto ya, pendapatan PDB ya. Produk domestik bruto ya, ekonomi. Juga ini pengaruh eksternal yang bisa meningkatkan, menurunkan daya saing. Kalau PDB-nya tentunya turun, maka daya saingnya, permintaan terhadap produk dan jasa tentunya akan menurun ya. Kalau PDB-nya naik, pasti akan naik daya saingnya ya. Kemudian hubungan internasional. Hubungan internasional pun sama. Ini lingkungan eksternal yang bisa meningkatkan dan menurunkan daya saing produk, barang dan jasa. Contoh ya, hubungan internasional. Hubungan internasional itu kan ada 3 ya. Ada hubungan multilateral. Di multilateral itu ada WTO ya, World Trade Organization. Ya. Ada WCO, World Custom Organization. Kemudian itu multilateral ya. Bilateral. Di bilateral ada hubungan bersifat bilateral 2 negara. Contoh kita dengan Jepang. Ada yang namanya IJEPA, Indonesian Japan Economic Partnership. Ya. Nah itu ya. Kemudian di regional. Ya, hubungan internasional yang di regional. Yaitu ada AFTA di ASEAN ya, ASEAN Free Trade Area kan gitu ya, dan malah berkembang sekarang kan, mula-mula AFTA, kemudian Cina ikut tergabung menjadi CAFTA. Nah, kemudian India ikut juga menjadi IAFTA, India ASEAN Free Trade Area ya. Nah, tapi tanpa Cina, kenapa nggak ICAFTA? Nah, jadi India tidak mau ikut di dalam CAFTA, ya. Kalau dengan AFTA mau, gitu ya, itu India. Jadi IAFTA. Nah itu hubungan-hubungan internasional yang bisa meningkatkan daya saing, ya, produk atau jasa. Kemudian konsumen juga tidak kalah pentingnya. Ini bisa meningkatkan atau menurunkan daya saing produk dan jasa ya, peran konsumen ya, perilaku konsumen ya, itu dipelajarilah di perilaku konsumen di manajemen pemasaran. Oke, sekarang saya tadi mau ngasih contoh terkait dengan peran pemerintah yang bisa menurunkan dan meningkatkan daya saing daripada produk atau jasa ya. Contohnya seperti ini. Ada kebijakan pemerintah dalam penetapan prosentase besarnya tarif bea masuk ya, dalam rangka meningkatkan nilai tambah, value added ya, manufacturing ya, yang disingkat PAM ya. Ini ada kebijakan pemerintah ya terkait dengan peningkatan value added manufacturing. Nah, ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan industri ya, yang berada di kawasan berikat. Ya. Jadi kawasan berikat ini ada di Cakung, itu ada kawasan berikat. Oh, di situ industri-industri itu, ya, industri-industri manufaktur. Ya, di kawasan berikat Nusantara Cakung. Kemudian ada di Bekasi itu ya, Batam, Pulau Sabang. Nah ini ada kawasan berikat ya,
kawasan berikat. Ya, dalam rangka apa tadi? Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk, value added manufacturing. Ya, jadi kebijakan ini dilakukan terhadap perusahaan yang berada di kawasan berikat tadi ya, atau yang keduanya perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan berikat. Banyak mungkin saudara-saudara tahu di Gaplek. Di Gaplek itu ada 2 perusahaan itu kawasan berikat gitu. Ya, itu ditunjuk oleh pemerintah. Apa sekarang kelebihan perusahaan yang berada di kawasan berikat? Ada kelebihannya karena dalam rangka meningkatkan value added tadi. Apa di situ? Diberi oleh pemerintah, yaitu fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Ya, jadi kalau impor bahan baku diolah untuk ekspor, maka diberi fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Apa kemudahannya itu? Bea masuk bisa di 0% atau diturunkan bea masuknya. Nah, itu kan artinya bisa meningkatkan daya saing. Karena akan mempengaruhi harga pokok penjualan karena dia tidak dibebani membayar bea masuk, ya. Yang berikutnya apa pasti kemudahan lainnya, yaitu dapat penurunan PDRI, ya, pajak-pajak dalam rangka impor, PPH, PPN, PPNBM. Oh, itu diberikan kemudahan dalam rangka meningkatkan value added. Ujungnya apa? Daya saing meningkat, ya. Daya saing meningkat, ya. Nah, kemudian itu ya dilakukan terhadap perusahaan yang berada di kawasan berikat. Kemudian juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan industri yang masih baby, infant industry. Nah, ini perusahaan-perusahaan infant industry itu mendapat perlindungan, ya. Ya. Apa bentuknya? IRP. Ya. Effective Rate Protection. Nah, itu. Jadi effective rate protection ini akan mengangkat value added manufacturing, ya. Nah, inilah salah satu dari kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing bagi industri, ya. Barangkali itu di pertemuan pertama ini, kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Barangkali itu sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.